Sofiani, di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang soft skill dan kemampuan 4C. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang soft skill. Soft skill adalah kemampuan non teknis yang terkait dengan kepribadian kita sendiri, contohnya seperti keterampilan sosial, komunikasi, dan kecerdasan emosional. Keterampilan sosial ini sangat penting dalam dunia kerja loh. Contohnya seperti kita mengembangkan karir dan mencapai tujuan bersama. Nah, soft skill juga kita dapat kembangkan melalui kita mengikuti pelatihan khusus. Contohnya seperti kita kerjasama dan kita refleksi diri. Nah, serta soft skill ini juga dapat mengembangkan suatu lingkungan yang positif. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa contoh soft skill yang telah saya paparkan di dalam PowerPoint saya. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Nah, komunikasi pasti teman-teman juga sudah melakukan setiap hari kan? Nah, komunikasi adalah suatu pertukaran informasi ataupun berita melalui individu ataupun kelompok. Nah, komunikasi juga ini terbagi menjadi dua macam, teman-teman. Yang pertama yaitu ada verbal. Contohnya komunikasi verbal itu adalah menggunakan bahasa ataupun ucapan seperti kita sekarang ini. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini komunikasi yang tidak menggunakan ucapan ataupun bahasa itu. Contohnya tuh seperti kita menggerakkan tangan ataupun kita menggerakkan bahu apabila kita tidak mengerti. Contoh komunikasi itu seperti kita itu kayak kita mengobrol nih dengan teman gitu kan, itu kan sama aja komunikasi. Nah, yang kedua itu ada kerja sama tim, di mana kerja sama tim ini kita pasti sangat butuh ya teman-teman, apalagi di dunia kerja. Nah, kerja sama tim ini adalah di mana kerja sama di antara suatu kelompok yang sudah dibuat untuk mencapai satu tujuan bersama yang hasilnya itu memungkinkan. Contohnya seperti kita bekerjasama untuk membuat jadwal piket agar kelas kita terlihat bersih dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu ada adaptasi, di mana adaptasi ini adalah kita beradaptasi adalah penyesuaian diri di mana kita dalam lingkungan baru. Nah, contohnya seperti itu, di mana kita itu contohnya seperti kita pertama kali nih melakukan pekerjaan. Nah, di mana pekerjaan itu kan kita pertama kali, jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini kita dapat lebih terjadwal waktu kita, di mana kita biasanya pasti kebanyakan orang biasanya menggunakan metode to-do list, di mana kita mencatat ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada kemampuan 4C. Kemampuan 4C juga sama saja soft skill teman-teman. Nah, kenapa 4C? Karena kita terdiri dari beberapa soft skill yang berawalnya dengan huruf C. Nah, contohnya seperti collaboration, communication, critical thinking, dan kreativitas. Nah, collaboration adalah kolaborasi, di mana kita berkolaborasi sesama antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi, di mana komunikasi juga saya telah menjelaskan di bagian soft skill yang pertama yaitu pertukaran info ataupun berita tentang antara individu dan kelompok. Yang ketiga adalah critical thinking atau berpikir kritis, di mana kita dapat memecahkan suatu masalah atau kita mendengar suatu berita, kita jangan langsung percaya nih teman-teman. Kita tuh harus analisis dulu, ini berita ini tuh asli atau tidak gitu. Nah, yang keempat yaitu ada kreativitas, di mana kreativitas ini adalah berpikir kreatif gitu. Jadi kayak kita tuh menemukan atau menghasilkan ide-ide unik gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada manfaat soft skill dan kemampuan 4C. Nah, manfaat soft skill adalah dapat memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, mudah berbaur dengan orang sekitar, dan dapat mengatur waktu dengan baik nih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat kemampuan 4C, di mana manfaat kemampuan 4C ini adalah dapat melatih keterampilan sosial kita dan berwawasan global, di mana berwawasan global ini kayak kita berwawasan luas, tidak terpaku di satu wawasan saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang dipertanyakan silakan. Aku mau nanya Najwa. Ya, boleh. Saya izin bertanya, gimana sih cara kita ngembangin biar kita
kita tuh bisa komunikasi. Baik, bagaimana cara kita mengembangkan komunikasi? Untuk kita mengembangkan komunikasi yaitu untuk pertama ya, kita harus berlatih-latih dulu berbicara. Yang pertama itu kita harus suka berbicara dulu gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita kan sering ya berkomunikasi atau bercerita dengan teman-teman. Nah, itu juga salah satu pengembangan diri untuk komunikasi. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Terima kasih telah memperhatikan. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Kak.